hendaknya kita menjauhinya, karena tabiat itu adalah suatu yang dicuri, diambil dari orang lain, sebagaimana disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita berjumpa kembali dalam rubrik adab islami, adab-adab yang harus diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang adab pergaulan sama muslim. Pendengar yang budiman, berinteraksi antara sama muslim merupakan suatu hal yang pasti, merupakan suatu kebutuhan, karena kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, apalagi berinteraksi antar sama muslim. Namun, dalam prakteknya, interaksi kita dengan sama terkadang terasa hambar, bahkan terkesan pahit. Mengapa? Hal itu lebih sering disebabkan oleh kurang pahamnya kita terhadap adab dalam bergaul ataupun berinteraksi. Nah, untuk semakin memantapkan pergaulan kita dengan sama muslim, maka akan kita pelajari bersama terkait adab-adab berinteraksi atau bergaul antara sama muslim. Pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang hal ini dalam firman-Nya di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi, dalam ayat ini dijelaskan bahwa pergaulan dengan sama muslim mempengaruhi di hari kiamat kelak. Karenanya, kita harus memperhatikan adab pergaulan atau interaksi agar teman-teman kita tidak menjadi musuh. Adapun di antara adab-adab pergaulan bersama-sama muslim adalah: pertama, memilih teman bergaul dan teman duduk yang baik agama dan akhlaknya. Dianjurkan bagi kita untuk memilih teman bergaul dengan baik sesuai dengan sebuah hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seorang itu sesuai agama teman dekatnya, maka hendaknya salah seorang dari kalian melihat bersama siapakah dia berteman. Artinya adalah bahwa seorang itu sesuai dengan kebiasaan temannya, tingkah laku dan gaya hidupnya, maka hendaknya kita memperhatikan dan meneliti dengan siapakah kita berteman. Jika teman kita bagus agama dan akhlaknya, maka hendaknya kita berteman dengannya. Dan kalau sebaliknya, teman kita adalah orang yang buruk agama dan akhlaknya, hendaknya kita menjauhinya. Karena tabiat itu adalah suatu yang dicuri, diambil dari orang lain, sebagaimana disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berteman kecuali bersama orang yang beriman, dan janganlah ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Larangan ini mencakup larangan bersahabat dengan pelaku dosa besar
dan orang yang suka berbuat dosa karena mereka melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Berteman dengan pelaku dosa akan mendatangkan kemudaratan pada agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita agar tidak berteman bersama orang yang tidak bertakwa, bahkan melarang bercampur baur dan memberi atau mengundang makan kepadanya. Teman dekat dan teman duduk yang jelek akhlaknya akan memberikan bahaya yang nyata dan tidak dapat dihindari bagaimanapun cara menjaganya. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan teman duduk yang saleh dan yang jelek akhlaknya bagaikan penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, maka dia dapat memberimu minyak wangi, atau kamu membeli minyak wangi darinya, atau kamu mendapatkan bau yang wangi. Adapun seorang pandai besi, bisa jadi dia membakar pakaianmu, atau kamu mendapat bau yang tidak sedap darinya. Selanjutnya, ada pergaulan yang kedua adalah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala semata. Pendengar, kedudukan persaudaraan yang paling agung adalah ketika perbuatan itu dilakukan dengan karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar untuk mendapatkan kedudukan atau mendapatkan manfaat duniawi dari hasil pertemanannya, bukan juga karena mendapatkan materi, namun untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dalam kecintaan kita kepada teman atau saudara tersebut terselip kepentingan-kepentingan duniawi yang akan mengotori dan menyebabkan kerusakan persaudaraan. Jika kecintaan kita kepada teman dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala dan persaudaraan kita pun dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kita telah mencapai puncak tujuan. Ketika kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bergembira dengan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari dikumpulkan seluruh makhluk pada hari kiamat. Tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai saudaranya karena Allah akan dinaungi oleh zat yang maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Pada hari ini, aku akan menaungi mereka di dalam naunganku. Di hari tidak ada naungan selain naunganku. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kecintaanku diperuntukkan bagi orang-orang yang saling mencinta, yang duduk-duduk bersama karenaku, yang saling mengunjungi karenaku, dan saling memberi karenaku. Kemudian, hendaklah orang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberitahukan rasa cintanya kepada orang yang dicintainya, karena hal ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada seorang yang berada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seorang laki-laki lain melewatinya. Laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya saya mencintai laki-laki ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya,
apakah kamu telah memberitahukan kepadanya? Orang itu berkata, tidak. Nabi SAW bersabda, berdirilah dan kabarkanlah kepadanya, maka hal itu akan mengokohkan kecintaan di antara kalian. Maka laki-laki yang bersama Nabi SAW itu pun bangun dan menjumpainya, kemudian mengabarkan kepadanya. Dia berkata, sungguhnya saya mencintaimu karena Allah. Kemudian laki-laki yang lewat itu berkata, semoga Allah mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karenanya. Hal-hal yang juga seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang saling mencinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agar mereka mengevaluasi diri dan hati mereka dari waktu ke waktu, dan agar mereka melihat apakah kecintaan ini telah tercampur dengan sesuatu yang mengotori kejernihan cintanya atau tidak. Karena kecintaan pada awalnya mungkin ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi hal itu tidak tinggal lama, apalagi orang yang melakukan lalai dan berpindah kepada persaudaraan yang mengharapkan saling bergantian memberikan manfaat. Adab selanjutnya, yang ketiga adalah menampakkan senyum, bersikap lembut dan kasih sayang kepada saudara seiman. Pendengar, hal yang paling minimal apabila kita menjumpai saudara kita adalah dengan wajah yang berseri-seri dan bibir yang tersenyum. Hal ini bagian dari perkara kebaikan dan adab yang seharusnya ditampakkan di antara kita dengan saudara yang lain, yaitu bersikap ramah dan mengulum senyum di wajah setiap kali kita bertemu atau melihat saudara yang lain. Diriwayatkan dari Abu Dar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Janganlah seorang itu meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun dia menjumpai saudaranya dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Sikap lemah lembut, ramah dan kasih sayang termasuk hal-hal yang menguatkan ikatan di antara saudara dan memperdalam hubungan di antara kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha lembut mencintai kelembutan dan memberikan kepada orang yang lembut apa yang tidak dia berikan kepada orang yang kasar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkan atas neraka setiap orang yang lemah lembut, mudah dan dekat dari manusia. Dan di antara perkara yang dapat membantu kelanggengan rasa cinta dan menghilangkan kebencian dalam hati adalah saling memberi hadiah di antara sama saudara. Imam Malik rahimahullah telah meriwayatkan di dalam muwatta'nya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saling berjabat tanganlah kalian karena hal tersebut akan menghilangkan rasa dengki. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai dan menghilangkan kebencian. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ada bergaul antara sesama muslim. InsyaAllah pada edisi berikutnya akan dibahas ada bergaul sama muslim yang lainnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.